G7. Jokes ini muncul di season 2 episode Squidward Unfriendly Ghost. Awalnya aku kira jokes ini cuma jokes absurd Patrick sama SpongeBob. Soalnya Jalan, Patrick. Jalan. Kau kalah 3 poin. 1, 2, 3. G7. Aku raja. Aku kalah. Tapi ini bukan Selasa, Patrick. Saus tartar. aku udah nyari konteks jokesnya di internet dan awalnya gak nemu apa-apa. Tapi aku dapat satu penjelasan jokesnya di salah satu komen short YouTube. Dan aku gak expect kalau konteks jokesnya itu lumayan dark. Aku nggak tahu penjelasan jokes ini benar atau salah, jadi kalau kalian punya opini buat jokes ini, boleh komen di bawah ya. Jadi sedapatku jokes ini itu sebenarnya nyeritain perang antara Kekaisaran Ottoman sama Kekaisaran Bizantium di abad ke-13. Karena jokes ini lumayan rumit dan nyeritain kronologi perangnya, jadi aku bedah satu-satu ya. Pertama, soal Patrick yang niup benteng. Ini simbol pasukan Kekaisaran Ottoman yang mendorong kapal naik daratan. Karena Konstantinopel terletak di semenanjung yang dikelilingi air di 3 sisi. Alasan Patrick gak menggunakan tangannya adalah karena pasukan Bizantium memasak rantai besi raksasa yang membentang di permukaan kota hingga wilayah Balata. Terus yang kedua ada scene SpongeBob ngejatuhin batu. Ini juga simbol kalau Kekaisaran Ottoman membombardir bagian terlemah Bizantium. Terus setelah itu SpongeBob naik 3 langkah yang menyimbolkan pasukan Bizantium yang mulai khawatir karena benteng mereka sudah jebol. Terus SpongeBob mengatakan G7 menunjukkan posisi catur. Ini mengisyaratkan pasukan Ottoman sudah berada di depan benteng. Lantas Patrick lari dengan mengatakan Aku raja. menunjukkan bahwa pasukan Ottoman sudah berada di depan kemenangan. Dan yang terakhir, SpongeBob bilang hari Selasa yang menunjukkan bahwa Bizantium yang menyesal tidak menutup bentengnya hari Selasa karena pasukan Ottoman memenangkan perang ini pada tanggal 29 Mei 1453 hari Selasa. Ranjau. Momen legend ini muncul dalam episode Ben Geeks. Lagi-lagi, jokes SpongeBob selalu terhalang sama lokalisasi dubbing. Di versi aslinya, Patrick sebenarnya ngomong, Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. Horseradish is not an instrument either. That's dikarenakan lokalisasi yang memaksa dubbingnya harus pas dengan gerakan bibir dan animasi, mayonnaise diganti ke kata ranjau, sedangkan horseradish diganti ke balap kuda karena katanya mirip. Dalam konteks musik, instrumen berarti alat musik. Namun, dalam dunia teknik atau militer, kata instrumen juga bisa merujuk pada alat ukur atau perangkat teknis tertentu, termasuk ranjau. Jadi di sini Patrick ngira instrumen ranjau itu termasuk instrumen alat musik. Anemon laut. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu konteks jokes ini karena sering dibahas sama konten kreator lain. Selain Don't Drop the Soap, jokes Anemon juga salah satu adult jokes di animasi SpongeBob. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Jadi, jokes ini muncul dalam episode Your Shoes Untied. Alasan SpongeBob panik saat Gary masuk adalah karena dalam dunia SpongeBob SquarePants, menonton anemon laut yang bergoyang-goyang di TV dianggap sebagai analogi menonton konten dewasa bagi ikan. Pemilihan anemon laut sebagai konten dewasa dalam dunia SpongeBob bukan asal pilih. Ada alasan visual dan biologis yang cerdas di balik jokesnya. Jadi secara visual, anemon laut memiliki tentakel yang melambai-lambai dengan lembut mengikuti arus air. Dalam animasi tersebut, gerakan ini dibuat tidak ritmis, gemulai, dan provokatif. Karena anemon laut tidak memiliki pakaian atau cangkang, mereka terlihat terbuka di dasar laut. Jelly Spotters. Sebenarnya ini bukan jokes yang diucapin sama karakter SpongeBob, tapi karena menurutku ini menarik buat dibahas, jadinya aku masukin aja. Jelly Spotters adalah sebuah kelompok penangkap ubur-ubur. Mereka muncul di episode I'm Your Biggest Fanatic. Ketua Jelly Spotters, yaitu Kevin, adalah sebuah teripang atau timun laut, dan ikan-ikan di sekelilingnya disebut ikan mutiara. Mereka dipandang sebagai idola penangkap ubur-ubur dan bahkan SpongeBob mengidolakannya. Hai, Kevin. Hai, apa pertanyaanmu? Hai, Kevin. Ya, terserah. Pertanyaan berikutnya silakan. Hai, Kevin. Halo, pecundang. Baiklah, kau yang ada di belakang. Hai, Kevin. Apakah ada yang bersungguh-sungguh di sini? Hai, Kevin. Aku adalah penggemar beratmu. Kau terlalu baik. Penjaga! Yang menarik di sini adalah penulisan karakter dari Stephen Hillenburg yang mengikuti apa yang terjadi di dunia nyata.
Di alam bebas, para ikan mutiara biasanya akan menetap pada anus seekor teripang untuk bersembunyi dari predator. Itulah alasannya kenapa para ikan mutiara selalu mengikuti Kevin kemanapun ia pergi. Martha. Di episode You Don't Know Sponge, Patrick dan SpongeBob sedang bermain permainan untuk membuktikan seberapa dekat mereka. Di sini SpongeBob menirukan suara lumba-lumba, sedangkan Patrick menirukan suara paus. Apa yang sebenarnya kalian sedang lakukan? Patrick dan aku sedang berlatih suara favorit kami. Suara favoritku adalah tawa ikan lumba-lumba. Dan favoritku adalah lagu sedih dari ikan paus biru. Ahem. Kau dengar itu? Ada apa, Frank? Suara itu persis seperti Martha. Frank, berapa kali harus kuberitahu kau, Martha itu tidak baik untukmu. Dia wanita yang tidak baik. Di sini ada paus bernama Frank yang mendengar suara Patrick tersebut dan memanggilnya Martha. Tapi teman di sampingnya mengatakan kalau Martha itu tidak baik untuknya. Nah, Martha itu sebenarnya adalah sebuah kapal penangkap paus. Dalam sejarah maritim abad ke-19, ada beberapa kapal penangkap paus terkenal yang disebut Martha. Salah satu yang paling sering disebut adalah kapal Martha dari New Bedford, Massachusetts. Jadi, alasan Patrick menirukan suara ikan paus bukan karena berteriak acak, melainkan menirukan suara peringatan atau kepanikan dari seekor paus yang sedang diburu oleh kapal tersebut, sekaligus menyindir para penangkap hewan laut ilegal. Finlandia. Kata Finlandia sering diucapkan Patrick terutama jika dia sedang berteriak. Contohnya dalam episode Frightened Doodle dan Accident Will Happen. Patrick tiba-tiba meneriakkan Finlandia. You okay, Patrick? Alasan utamanya adalah untuk komedi. Penulis skenario membuat Patrick mengucapkan kata acak setelah kepalanya kena benturan keras. Ini adalah lelucon konyol yang tidak memiliki makna mendalam, namun lucu karena keunikannya. Ada yang berteori kalau Patrick berteriak Finlandia karena ia typo saat ingin berkata fine. Tapi menurutku ini benar-benar murni kekonyolan Patrick aja pas otaknya lagi macet. Kalau menurut kalian gimana? Setelan Patrick. Salah satu scene komedi absurd di episode SpongeBob yang berjudul The Fry Cooks Games, di mana Patrick akan beradu gulat di dalam ring dengan SpongeBob. Namun ketika Patrick merobek pakaiannya, ia malah mengenakan setelan jas. Merasa heran, Patrick kemudian merobek jas tersebut untuk memperlihatkan tubuh berototnya. Sekilas buat kalian ini cuma komedi absurd untuk mengurangi ketegangan di episode tersebut. Tapi jika dipikir-pikir lagi, ini mungkin sindiran terhadap kompetisi WWE yang dinilai acara sebagai ajang bisnis daripada kompetitif. Patrick yang mengenakan jas mempresentasikan seorang yang sedang berbisnis dengan kedok sebagai atlet gulat. Kompetisi gulat yang juga dinilai ada unsur drama yang sudah ditentukan, pihak penyelenggara juga meyakinkan bahwa Patrick tidak serius melawan SpongeBob. Karena jika ia serius, SpongeBob pasti sudah kalah dari awal. Pada dasarnya, ia ikut kompetisi supaya dapat perhatian dari SpongeBob sebagai sahabatnya.